Pak Pejabat, izin ya. Kalau Bupati-Pati bisa dimakjulkan nggak sih? Apa gampang kayak vote di polling Instagram? MPR wajib sidang maksimal 30 hari untuk memutuskan terima atau tolak pemakzulan itu. Nah, pertanyaannya kalau kepala daerah? Halo Okezoners, kali ini kita bakal ngomongin soal Bupati Kabupaten Pati. Pak Pejabat, izin ya. Tapi sebelum serius, kita belajar matematika versi pejabat dulu yuk. Kalau rakyat bilang, Pak, ekonomi lagi berat nih. Jawabannya, ya ditambah 250% aja ya. Bayangin deh, kantong kita yang udah berat, tiba-tiba PBB naik 250%. Sebelum masuk ke Bupati Pati, mari kita bahas dulu soal pemakzulan secara undang-undang. Nah, pemakzulan adalah mekanisme hukum untuk memberhentikan pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Jadi bukan sekedar drama politik atau trending topik di media sosial. Nah, isu pemakzulan pernah menimpa Mas Gibran, mantan wali kota Solo alias Mas Wapres. Kita mulai dari sana dulu ya, supaya punya konteks sebelum pindah ke Bupati Pati. Awal mula isu pemakzulan Gibran muncul saat kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan. Usulan pemakzulan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Menurut Sunarko, salah satu tokoh dalam forum tersebut berujar, salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan Presiden 2024. Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tak sejalan dengan cita-cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politik tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Istana pun melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto telah menjelaskan sikap Prabowo terhadap tuntutan para purnawirawan. Namun di tingkat DPR, perkembangan pemakzulan Gibran belum signifikan. Surat usulan pemakzulan yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak awal Juni 2025. Namun surat tersebut belum dibahas dalam rapat pimpinan maupun badan musyawarah DPR. Bisa dibilang proses pemakzulan terkesan stagnan meski surat resmi telah diserahkan. Setelah melihat bagaimana isu pemakzulan bisa menyerempet level nasional, mari kita turun ke level lokal. Kali ini bukan di gedung istana, tapi di depan kantor Bupati Pati, di mana suasana rakyat begitu keras menggema. Bupati Kabupaten Pati viral bukan karena lomba makan kerupuk di 17 Agustusan, tapi lomba bikin rakyat naik darah. Gara-gara ide Bupati Sudewo yang ingin menaikkan PBB sampai 250%. Mantap betul, Pak! Katanya sih ini demi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Alasan ini klasik. Tambah lagi dalilnya tarif PBB sudah 14 tahun nggak naik. Ya mungkin Bapak lupa, selama 14 tahun itu daya beli rakyat nggak ikut naik setara. Tapi rakyat jelas nggak bisa ditipu dengan kalimat manis. Ekonomi lagi seret, tiba-tiba PBB melonjak kayak roket NASA. Jelas saja demo pecah. Bahkan sebelum demo, Satpol PP sempat bikin ricuh di luar dengan ngambil dus air mineral milik warga. Dan yang bikin tambah epik, Pak Bupati dengan penuh percaya diri bilang, silakan kalau demo, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun tidak akan saya ubah aturan. Waduh, ini bukan statement Pak, tapi undangan terbuka untuk demo akbar. Hasilnya, tanggal 13 Agustus 2025 rakyat Pati tumpah ruah. Sekitar 85.000 hingga 100.000 orang memenuhi sekitar kantor Bupati dan DPRD. Tuntutannya jelas, Pak Bupati mundur
atau dimakzulkan. Sudewo pun akhirnya muncul, tapi bukan pakai mobil dinas biasa, melainkan kendaraan lapis baja Brimob. Bukan pamer sih, tapi simbol jarak. Pemimpin yang lebih nyaman berlindung di balik besi ketimbang berada di tengah rakyatnya. Permintaan maaf pun dilontarkan. Tapi nasi sudah jadi bubur basi. Masa makin panas, botol, sendal, sampai benda lain beterbangan ke arah pendopo. Polisi akhirnya menghalau dengan water cannon dan gas air mata. DPRD Pati pun bergerak. Hak angket resmi dipakai untuk menyelidiki kebijakan ini. Bahasa halusnya, investigasi. Bahasa kasarnya, Bupati lagi dikepung di DPRD. Dan di tengah semua drama ini, istana pun ikut komentar. Mensesnek misalnya Prasetyo Hadi cuman bilang pejabat harus hati-hati ngomong. Kayaknya udah terlambat nggak sih Pak? Kalimat Pak Bupati sudah terlanjur meluncur kayak peluru. Terus ada pertanyaan, apakah ini arahan dari pimpinan pusat untuk naikin PBB di tengah efisiensi anggaran? Kepala PCO menegaskan bahwa kenaikan PBB bukan karena kebijakan pusat dan tuduhan sebaliknya dinilai prematur. Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Nah, sekarang kita bedah jalurnya ya, karena banyak orang di medsos sering nanya, kalau Bupati Pati bisa dimakjulkan nggak sih? Apa gampang kayak vote di polling Instagram? Jawabannya, nggak semudah itu Ferguso. Beda aturan untuk sekelas presiden dan kepala daerah. Kalau di level nasional, dasar hukumnya di Undang-Undang 1945 pasal 7A sampai di 7B. Alasan pemakjulan presiden atau wakil presiden harus serius banget, yakni adanya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan cela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wapres. Prosesnya berlapis super ketat. Yang pertama, DPR mengajukan usulan pemakjulan. Kemudian usulan itu lalu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau MK menilai pendapat DPR sahih, baru pun naik level. MPR wajib sidang maksimal 30 hari untuk memutuskan terima atau tolak pemakzulan itu. Jadi jelas ya, ini bukan kayak trailer by Twitter yang kalau trending langsung jatuh. Enggak. Prosesnya berat, rumit, dan memang harus berat banget. Supaya pergantian presiden itu bukan hasil mood swing politik sesaat. Nah, pertanyaannya kalau kepala daerah, jalurnya ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bukan DPR RI, tapi DPRD yang punya hak angket untuk menyelidiki mekanismenya. Mekanismenya kurang lebih seperti 1. DPRD bisa bentuk hak angket. Yang kedua, dari hasilnya mereka bisa bikin pernyataan pendapat yang isinya usulan pemberhentian kepala daerah. Nah, pernyataan DPR itu nggak otomatis langsung jadi keputusan final. Harus diuji dulu oleh Mahkamah Agung. Kalau MA setuju, barulah Presiden atau Mendagri atas nama Presiden menetapkan pemberhentian kepala daerah. Artinya apa? Bahkan di level daerah nggak bisa cuman pakai suara mayoritas DPRD. Ada rem yudisial di MA. Jadi tetap ada check and balance biar pemakjulan bukan sekedar ajang balas dendam politik lokal. Sekarang balik ke kasus Bupati Pati. Dengan marahnya warga unjuk rasa sampai lemparan ke Bupati, memang tekanannya tinggi. Tapi apakah otomatis Bupati Pati bisa dimakzulkan? Jawabannya nggak instan. DPRD harus berani pakai hak angket lalu prosesnya jalan panjang ke MA. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, peluang pemakzulan itu tipis banget. Kenapa? Karena ujung-ujungnya keputusan final ada di Mahkamah Agung. Artinya jalannya pemakzulan masih panjang, penuh intrik dan belum tentu berujung ke arah yang diinginkan rakyat.
Kalau ngomong soal pemakzulan, Indonesia punya sejarah yang lumayan penuh gejolak. Dari level presiden sampai gubernur. Pernah ada yang lengser sebelum waktunya. Jadi jangan kira cuma bupati-pati aja yang bisa digoyang. Ada catatan misalnya Presiden Soekarno pada tahun 1967. Bung Karno, proklamator kita, akhirnya harus turun lewat sidang MPRS. Latar belakangnya G30 SPKI, situasi politik panas dan transisi ke Orde Baru. Intinya beliau dimakzulkan dengan cara halus, ditekan sampai nggak bisa bergerak. Yang kedua, Presiden Soeharto. Kalau yang ini lain cerita, bukan dimakzulkan lewat sidang DPR, tapi dipaksa berhenti oleh gelombang rakyat. Demo berjilid-jilid, ekonomi anjlok, mahasiswa menduduki gedung DPR. Akhirnya Pak Harto bilang, saya berhenti. Jadi ya secara formal bukan pemakzulan, tapi esensinya sama, dipaksa turun. Presiden langsung teken keputusan pemberhentian. Jadi bukan cuma rakyat yang ngamuk, hukum juga nyeret beliau turun. Selanjutnya Ahmad Dimyati, Bupati Pandeglang tahun 2006, dimakzulkan DPRD lewat hak angket karena dianggap menyalahkan wewenang. Mahkamah Agung bahkan menguatkan keputusan itu. Jadi bukan sekedar rame-rame warung kopi, tapi proses hukum dan politik jalan bareng. Pengamat hukum tata negara bilang peluang dimakzulkan selalu ada secara aturan, tapi realisasinya hampir mustahil tanpa dasar hukum yang super kuat. Di sisi lain, kalau dipaksakan, resiko politik balas dendam yang justru makin merusak demokrasi. Jadi, jalan hukum terbuka, tapi jalan politiknya berliku dan seringkali buntu. Amarah rakyat itu jangan pernah dianggap remeh, apalagi dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sesaat. Rakyat bisa menuntut keras pemakzulan, dan kalau itu terjadi, tekanannya nyata, bukan sekedar wacana. Tapi pada akhirnya, baik di Pati maupun di pusat, kita belajar satu hal. Pemakzulan bukan jargon politik, bukan pula teriakan massa. Ini adalah mekanisme konstitusional yang super ketat, penuh syarat dan beresiko besar kalau disalahgunakan. Pertanyaannya sekarang, apakah energi bangsa ini mau terus dihabiskan pada drama pemakzulan? Atau sudah waktunya diarahkan untuk membenahi tata kelola pemerintah yang benar-benar adil dan berpihak ke rakyat?